Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester, izinkan saya Muhammad Yusuf Zulhaq dari kelas AFCF untuk berbagi sedikit tentang sejarah dari dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah adalah dinasti pertama yang berdiri setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan kedua setelah wafatnya Rasulullah SAW. Bani Umayyah sendiri berdiri pada tahun 661 Masehi. Pendiri sekaligus khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan adalah orang yang pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan juga Umar bin Khattab. Pemerintahan dari Bani Umayyah sendiri berlangsung selama 365 tahun dan secara garis besar pemerintahan tersebut terbagi selama dua periode. Periode pertama berlangsung selama 90 tahun di Damaskus, sedangkan periode kedua berlangsung selama 275 tahun di Cordoba. Awal mulanya berdirinya dinasti Bani Umayyah sendiri dimulai ketika wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu muncullah konflik perang saudara antara pihak Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib. Peperangan ini atau perselisihan ini disebut juga dengan Perang Siffin. Perang Siffin sendiri diakhiri dengan takhim atau penyelesaian masalah yang nyatanya sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah membuat kaum muslimin sendiri terbagi menjadi tiga kubu, yaitu kubu Muawiyah, kubu Syiah dan juga kubu Khawarij. Perselisihan ini terus berlanjut hingga terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan estafet kepemimpinan sendiri sempat dilanjutkan oleh anaknya yaitu Hasan. Namun dikarenakan kondisi kaum muslimin saat itu sedang dilanda banyak fitnah, banyak konflik yang sedang berlangsung, untuk mendamaikan kaum muslimin sendiri, maka Hasan memutuskan untuk turun dari kursi kepemimpinan. Lalu dimulailah kepemimpinan dari Bani Umayyah sendiri, dinasti Bani Umayyah. Setelah Muawiyah resmi menjadi pemimpin Bani Umayyah, dia memutuskan untuk memindahkan ibu kota khalifahan dari Madinah ke Damaskus, yaitu ibu kota Syria sekarang. Setelah itu Muawiyah juga mengubah sistem pemerintahan dari khalifah sebelumnya, yaitu sistem pemerintahan demokratis menjadi sistem pemerintahan monarki, yaitu sistem pemerintahan dalam perluasan wilayah kekuasaan Bani Umayyah sendiri terus berlanjut hingga khalifah-khalifah selanjutnya. Maka tidak heran jika dikatakan bahwasanya kekuasaan wilayah Bani Umayyah sendiri sangatlah luas, mencakup wilayah Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan juga pesisir Afrika hingga Andalusia yang saat ini menjadi kawasan Portugal dan juga Spanyol. Dinasti Bani Umayyah sendiri sangat berperan penting dalam perkembangan dari peradaban Islam di bidang sistem pemerintahan dan juga ilmu pengetahuan. Dalam masa pemerintahan Bani Umayyah sendiri, sistem pemerintahan mengalami peningkatan, perkembangan yang baik, seperti contohnya pendirian Diwanul Hatam atau Departemen Pencatatan, Pelayanan Pos. Lalu juga ada memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan, pembebasan pajak bagi mualaf, pencetakan mata uang, serta menjadikan bahasa Arab sendiri menjadi bahasa yang resmi. Di bidang ilmu pengetahuan sendiri, terutama pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang dia lebih memprioritaskan untuk perkembangan ilmu peradaban Islam. Pada saat itu banyak perkembangan yang terjadi, seperti perkembangan ilmu fikih, bahasa,
ilmu kiroah, serta banyak karya ilmiah, produk-produk ilmiah yang saat ini berpengaruh bagi eh, peradaban sekarang. Pada masa Bani Umayyah juga banyak melahirkan cendekiawan atau ilmuwan-ilmuwan muslim yang berpengaruh, seperti contohnya Al-Farabi, yang kita kenal dengan pengembang dari metode teori Aristoteles. Namun sayangnya kejayaan dari dinasti Bani Umayyah mulai terlihat menurun ketika pada pertengahan abad ke-6, yaitu mulai munculnya kelompok-kelompok yang tidak puas dengan Bani Umayyah seperti kelompok Syiah. Lalu adanya perpecahan antara Bani Khalaf dan juga suku utara, suku etnis utara, dan juga munculnya kelompok keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Puncak dari keruntuhan dinasti Bani Umayyah sendiri adalah ketika terjadinya penaklukan di kota Damaskus, yang menyebabkan berakhirnya era kepemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, serta dimulainya era baru pemerintahan di Cordoba. Pemerintahan di Cordoba sendiri berlangsung cukup lama hingga abad ke-9, sampai pada masa kepemimpinan Hashim. Beliau memutuskan untuk memundurkan diri dari jabatan kekhalifahan. Pada saat itu terjadi krisis kepemimpinan karena tidak adanya yang melanjutkan. Maka pada saat itu mulailah terpecah belah wilayah-wilayah dari dinasti Bani Umayyah yang sampai berterus-terusan hingga hilangnya dinasti Bani Umayyah. Mungkin itu saja penjelasan secara singkat dari dinasti Bani Umayyah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, baik dan buruknya diambil dan dicerna lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.